Tujuan pembelajaran. Pertama, siswa mampu mengetahui pengertian interaksi sosial. Kedua, siswa dapat mendeskripsikan interaksi sosial. Ketiga, siswa dapat menganalisis dan evaluasi mobilitas sosial di kehidupan masyarakat di era new normal. Materi pembelajaran. Interaksi sosial. Mobilitas sosial. Hai, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di kelas jalan hari ini. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan yang ada di kelas ini semuanya sehat, tetap semangat untuk belajar walaupun dari rumah. Oke, halo anak-anak kelas 8. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah pada baik-baik ya. Alhamdulillah keadaan ibu juga baik. Kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Kita akan lanjutkan di sekarang. Siapa yang hari ini tidak masuk? Ada teman yang tidak masuk? Kenapa tidak masuk? Kita doakan mudah-mudahan teman kita yang tidak masuk ini sedang sakit, cepat diangkat penyakitnya, cepat sehat dan cepat bisa bergabung di sekolah ataupun di classroom seperti ini. Yang hari ini hadir, apakah sudah semangat semuanya? Harus semangat, oke? Kembali lagi, Ibu akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, akan meneruskan pembelajaran yang kemarin. Dan sekarang Ibu mau minta kita mulai dulu untuk berdoa. Ada yang mau pimpin berdoa? Oke, kita berdoa sebelum belajar. Amin. Oke. Sebelum belajar Ibu mau cek, benar-benar ngecek satu-satu siapa yang tidak hadir dan siapa yang tidak menyalakan kamera. Ibu mau kameranya dinyalain dulu. Oke. Tidak lupa setelah classroom ini nanti ada Google Form untuk isi kehadiran. Jangan lupa untuk isi. Oke, materi kita hari ini tentang pengaruh interaksi sosial. Hai, ada yang tahu apa interaksi sosial? Yang Ibu mau bahas tentang interaksi sosial saat ini adalah di kehidupan kita yang new normal. New normal setelah COVID-19 melanda di Indonesia. Apa sih interaksi sosial yang paling nyata di tahun ini? Oke, benar. Kayak semisal kita yang tadinya bisa sekolah di kelas rame-rame bersama teman-teman, interaksi sosial kita terbatas. Kita bisa belajar hanya lewat sosial media, yaitu Zoom. Sebelum Ibu melanjutkan ke materi selanjutnya, ada yang tahu apa sih interaksi sosial? Interaksi sosial. Nah, teman-teman, pengertian dari interaksi sosial menurut sosiolog John Gillin dari Amerika Serikat yaitu interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antar individu, individu dan kelompok, atau antar kelompok. Nah, teman-teman, dalam suatu hubungan, individu atau kelompok bekerja sama atau berkonflik, melakukan interaksi baik formal maupun informal dan langsung maupun tidak langsung.
Nah, teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui pengertian dari interaksi sosial. Selanjutnya, dengan memahami pengertian dari interaksi sosial tersebut, maka interaksi sosial dapat terjadi antara yang pertama, individu dengan individu, kemudian individu dengan kelompok, dan yang ketiga, kelompok dengan kelompok atau antar kelompok. Nah, teman-teman, jadi ada berapa jenis interaksi yang dapat kita lakukan? Iya betul, ada 3 jenis interaksi sosial dalam masyarakat, yaitu interaksi sosial antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok atau antar kelompok. Oke teman-teman, selanjutnya teman-teman akan mengetahui ciri-ciri dari interaksi sosial. Ada apa saja sih ciri interaksi sosial itu? Yang pertama, pelakunya harus terdiri dari 2 orang atau lebih. Kemudian yang kedua, terjadi kontak sosial berupa komunikasi antar pelaku. Dan yang ketiga, ada maksud dan tujuan yang jelas sebagai hasil dari interaksi tersebut. Dan yang keempat, dilaksanakan menurut pola sistem sosial tertentu. Atau dengan kata lain, proses sosial tersebut dapat terjadi karena ketidaksengajaan, pola yang direncanakan, dan pola yang diatur secara adat maupun hukum. Nah, teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwa interaksi sosial harus terjadi dengan adanya 2 syarat, yaitu kontak sosial atau interaksi dan komunikasi yang berupa pembicaraan, gerakan fisik. Oke, setelah tadi tayangan tadi, nah, ada yang mau bertanya, ada yang mau menambahkan? Kayak di pojok, ngantuk ya. Lagi hujan, kalau di rumah kalian lagi hujan atau tidak? Oh, sama lagi hujan. Oke, walaupun lagi hujan, hujannya sama ibu juga mau siang. Pembelajaran kita hari ini, dan walaupun kita hanya melalui virtual, harus tetap semangat, oke? Iya. Ada yang mau nambahkan? Atau ada yang mau bertanya? Bener nih, tidak ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, Ibu mau melanjutkan ke materi selanjutnya. Kita akan melanjutkan ke materi tentang mobilitas sosial. Ada yang tahu, ada yang bisa mendeskripsikan singkat aja. Apa itu mobilitas sosial? Ya, pengertian dari mobilitas sosial ada biasanya tuh bisa kita sebut itu perpindahan ke sesuatu yang lebih baik, ataupun bisa pindah dari yang baik. Loh, emangnya apa sih mobilitas sosial itu? Jadi, mobilitas sosial itu berasal dari kata mobilis dan sosial. Kata mobilis berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan kata sosial berarti seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Nah, secara umum, mobilitas sosial itu berarti perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan satu ke lapisan yang lain. Seperti contoh yang tadi itu, ayah kalian pindah kerja dari Jakarta ke Semarang. Atau yang koruptor tadinya seorang pejabat, karena korupsi dia jatuh miskin. Itu adalah contoh dari mobilitas sosial. Ada perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan satu ke lapisan yang lain. Simak kisah hidup dari Bapak Jokowi.
Stop, stop, stop. Memiliki nama lengkap Joko Widodo atau akrab disapa dengan nama Jokowi, merupakan Presiden ke-7 Republik Indonesia yang lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada 21 Juni 1961. Ia diketahui merupakan anak dari pasangan Wijiatno Notomiharjo dan Suciatmi Notomiharjo. Jokowi adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Ia merupakan anak laki satu-satunya dalam keluarganya karena semua adiknya adalah perempuan. Jokowi diketahui memiliki nama kecil yaitu Mulyono, tetapi diganti menjadi Joko Widodo karena ia sering sakit-sakitan. Berasal dari keluarga yang sangat sederhana, membuat Jokowi semasa kecil harus merasakan hidup yang sulit dan keras. Bahkan pada saat ia duduk di SD Negeri 111 Tirtoyoso, Surakarta, Jokowi telah menjadi seorang kuli panggul, ojek payung, dan pedagang. Hal tersebut ia lakukan demi untuk membiayai kebutuhan sekolahnya hingga makan sehari-hari. Pada usia 12 tahun, Jokowi memutuskan untuk bekerja di sebuah perusahaan kayu sebagai tukang gergaji. Keahlian tersebut ia dapatkan dari ayahnya yang juga berprofesi sebagai tukang kayu. Di masa kecil, Jokowi juga sering merasakan pahitnya penggusuran tempat tinggal. Setelah lulus SD, ia bersekolah di SMP Negeri 1 Surakarta dan kemudian melanjutkan di SMA Negeri 6 Surakarta. Pada tahun 1980. Nah, dari tayangan sebelumnya, cerita singkat dari seorang Bapak Presiden kita itu pun bisa dinamai atau kita bisa menyebutnya sebagai mobilitas yang buruk. Sama seperti yang tadi yang dijelaskan sama rival, perubahan sosialnya bisa naik ataupun turun. Seperti sosial kita, interaksi kita secara langsung di dalam kelas. Kita bisa ngobrol, kita bisa belajar di dalam kelas. Tapi sekarang interaksi kita terbatas. Kita melakukan interaksi melalui virtual. Karena Bapak Presiden kita tidak hanya menetap di satu daerah, dia juga waktu masa mudanya dia merantau. Itu pun sama seperti mobilitas, karena kita yang sekarang biasanya kita melakukan mobilitas adalah perpindahan. Nah, dari penjelasan mobilitas sosial tadi ada faktor-faktor pendukung mobilitas sosial. Ada struktural, individu, sosial, ekonomi, politik. Yang terakhir ada kemudahan akses dalam pendidikan. Contoh-contohnya yang struktural, Indonesia sangat terbuka untuk mengalami mobilitas sosial setinggi-tingginya. Bahkan orang dari kalangan menengah bisa menjadi orang dari kalangan paling tinggi di Indonesia. Apa coba contohnya? Contohnya seperti video yang sebelumnya, seorang laki-laki dari desa, anak tukang kayu, sekarang dia menjadi seorang presiden karena dia selalu mencari ilmu, menambah ilmu, dan dia bisa menaikkan status sosialnya. Nah, yang selanjutnya adalah individu. Setiap individu memiliki perbedaan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Itu bisa menjadi faktor-faktor pendorong di mobilitas sosial. Yang ketiga ada sosial. Saat dilahirkan, tidak ada suatu manusia pun yang dapat memilih status sosialnya. Apabila tidak puas dengan kedudukannya yang diwariskan oleh orang tuanya, ia dapat mencari kedudukannya sendiri di lapisan sosial yang paling tinggi. Seperti contoh nomor 1 dari seorang pemuda desa, dia selalu berusaha dan dia selalu mencari ilmu, mencari pengalaman, dan dia bisa menaikkan status sosial dia, bahkan status sosial keluarganya. Yang keempat ada ekonomi. Keadaan ekonomi yang baik memudahkan individu dan kelompok melakukan mobilitas sosial. Yang kelima ada politik. Indonesia memiliki stabilitas politik yang baik, sehingga para pemimpin dapat menjalankan pembangunan dengan baik. Kamu, yang lagi nyender, mulai ngantuk ya. Sama ibu juga mulai ngantuk karena cuacanya lagi enak ya, di luar lagi hujan. Nah, yang terakhir, kemudahan akses pendidikan. Kenapa itu salah satu faktor-faktor pendorong mobilitas sosial? Karena pada zaman dahulu, zaman penjajahan, pendidikan itu sangat sulit untuk didapatkan di bangsa Indonesia.
Nah, saat ini sudah banyak kemudahan untuk kita bisa mendapatkan pendidikan. Ada program juga dari pemerintah sekolah 12 tahun dari SD sampai SMA. Itu pun salah satu pendorong mobilitas sosial yang ada di Indonesia. Oke, sampai sini penjelasan tentang faktor-faktor pendorong mobilitas sosial yang ada di Indonesia. Oke, harus jaga jarak, tidak boleh berkerumun. Itu pun suatu perubahan mobilitas sosial di era new normal. Yang melanda banyak negara di dunia termasuk Indonesia telah memaksa masyarakat untuk menerapkan pola hidup baru. Hal ini sesuai dengan protokol new normal yang telah dikeluarkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO beberapa waktu lalu. Pola hidup baru ini dikenal dengan istilah new normal atau saat ini telah diubah menjadi adaptasi kebiasaan baru yang mulai diberlakukan selama vaksin COVID-19 belum ditemukan. Kini masyarakat Indonesia dituntut untuk mengubah kebiasaan dan perilaku lama yang mengarah pada adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup bersih sesuai protokol kesehatan agar bisa menjalankan aktivitas secara normal sekaligus mencegah terjadinya penularan COVID-19. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
sudah menerbitkan aturan baru yang harus dipatuhi oleh masyarakat saat hendak berpergian keluar rumah. Dalam aturan ini, hal penting yang perlu diperhatikan sebelum keluar rumah adalah kondisi kesehatan. Pastikan dalam kondisi yang fit saat hendak keluar rumah. Jika kurang sehat, sebaiknya tunda dulu berpergian keluar rumah dan beristirahat sampai benar-benar pulih. Selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah dan melakukan pengukuran suhu menggunakan termogan sebelum memasuki tempat tertentu. Jangan lupa untuk rajin mencuci tangan memakai sabun dan air mengalir, atau sediakan hand sanitizer di tas ataupun di kantong untuk mengantisipasi bila tidak tersedianya sabun dan air yang bersih. Jangan menyentuh bagian wajah seperti mata, hidung, dan juga mulut dengan tangan yang belum dibersihkan. Tetap jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter untuk menghindari percikan droplet yang mengandung virus. Pastikan untuk selalu mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, rajin berolahraga, dan dianjurkan menjaga jarak 5 meter dengan orang lain saat berjalan kaki, 10 meter saat berlari, dan 20 meter saat bersepeda. Tidak berjabat tangan terlebih dahulu atau berpelukan, tetapi cukup melambaikan tangan. Menjaga jarak saat di kendaraan umum dan gunakan uang elektronik ketika akan bertransaksi. Membawa peralatan ibadah termasuk sajadah, kitab suci, dan lain sebagainya. Membawa perlengkapan makan sendiri, dan sesampainya di rumah jangan langsung bersantai atau bersentuh dengan anggota keluarga lainnya. Segera bersihkan semua barang yang dipakai di luar rumah. Setelah itu langsung mandi dan ganti pakaian dengan pakaian yang bersih. Adaptasi kebiasaan baru ini harus dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat demi memutus mata rantai penularan COVID-19. Kita harus bekerja sama dengan mengetahui segala aturan yang ada dan membiasakan diri dengan pola hidup bersih dan sehat. Dengan adanya kebiasaan baru yang lebih sehat ini, diharapkan menjadi sisi positif di balik pandemi COVID-19. Kita bisa lebih aman dan lebih produktif saat beraktivitas dengan menerapkan kebiasaan baru. Mari bersama-sama menjadi pahlawan bagi diri sendiri dan Ada yang mau bertanya? Oke, jika ada yang mau bertanya, boleh bertanya nanti di grup. Kita akan bahas nanti di pertemuan selanjutnya, ataupun nanti Ibu bisa balas di grup chat kelas kita. Oke, mudah-mudahan video-video dan materi-materi yang tadi sudah Ibu jelaskan dan video-video yang sudah Ibu tampilkan dapat kalian cerna, bisa menambah pengetahuan kalian. Video-videonya bisa kalian tonton kembali di YouTube kalian. Itu bisa membantu kalian untuk bisa mengerjakan tugas yang akan Ibu berikan. Tidak lupa per kelompok harus menyertakan foto sebagai bukti kalau kalian sudah mengerjakan. Oke, Ibu cuma mengingatkan, jangan lupa untuk mengisi tugas yang akan Ibu share nanti di grup dan kirim ke sini, ke grup lagi, dan kita akan bahas pembelajaran selanjutnya. Insya Allah pembelajaran selanjutnya kita sudah bisa tatap muka, kita sudah bisa belajar lagi di kelas untuk kita membahas tugas yang Ibu telah berikan. Oke. Karena waktunya sudah menunjukkan semakin sore, pembelajaran kita hari ini cukup. Ibu cuma bisa mengingatkan dan terus mengingatkan, jaga kesehatannya. Kalau keluar memakai masker, tidak boleh berkerumun. Jaga kesehatan, tidak boleh berkerumun.
Selamat